Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saudara-saudara, saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema menginjil pada roh orang mati. Slide-nya bisa? Apabila ada di antara saudara yang merasa suara saya kurang bagus, bisa segera kasih tahu ya, karena soundnya supaya bisa tidak terganggu Bapak Ibu. Nah, inilah materi yang akan saya sampaikan, yaitu menginjil pada roh orang mati. Namun sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu sebuah kesaksian. Kesaksian ini dari Bapak Ardian dari Semarang. Saya akan bacakan untuk saudara sekalian, demikian bunyinya. Shalom, selamat pagi Papi Lukas. Saya ingin memberikan kesaksian tentang Law of Attraction atau LOA. Metode LOA yang saya gunakan adalah dengan membayangkan dan merasakan. Setiap bangun pagi dan sebelum tidur, saya selalu melakukan afirmasi seperti yang Papi ajarkan. Sejak 4 bulan yang lalu, saya mendapatkan sedikit income dari usaha saya. Dan saya mulai melakukan afirmasi. Tetapi ternyata ada kesalahan dalam afirmasi saya, yaitu membuat pembatasan. Afirmasi saya sebelumnya sebagai berikut. Terima kasih Bapak Yahweh, saya sangat bersyukur telah mendapatkan income 100 juta tiap bulan dari unit usaha A. Karena unit usaha ini yang saya pikirkan menjadi jalan Tuhan, salurkan berkatnya dibanding usaha lain. Nominal 100 juta itu pun adalah nilai income bulanan yang juga belum pernah bisa saya capai dalam hidup saya. Kemudian saya mulai merasakan dan membayangkan rekening bank saya yang tertera berderet nilai 100 juta setiap bulannya sewaktu saya melakukan afirmasi. Selama 4 bulan berjalan tidak terjadi apapun. Apa yang saya afirmasikan belum terwujud. Tetapi saya tetap setia melakukan afirmasi tersebut. Kemudian 1 minggu yang lalu, Roh Kudus memberikan pencerahan untuk mengubah afirmasi, yaitu dengan menghilangkan kata unit usaha. Dalam afirmasi dan membayangkan telah menerima uang dalam amplop, yang saya pikir aneh juga menerima uang dalam amplop, karena biasanya uang saya terima dalam bentuk transfer bank. Tanpa banyak pikir, saya lakukan afirmasi baru dan sungguh ajaib. Hanya dalam 3 hari, saya benar-benar menerima uang 413 juta dalam amplop dari unit usaha yang lain yang tidak pernah saya kira. Dia berikan apa yang tidak kita pikirkan dan rencanakan, tetapi dia berikan tepat melalui caranya. Jika hasil tersebut dibagi 4 bulan, maka tiap bulan saya benar-benar mendapatkan 100 juta rupiah, bahkan lebih. Seperti yang saya telah afirmasikan. Amazing. Saya sungguh bersyukur kepada Bapak Yahweh. Bapak Yahweh tidak pernah mengecewakan anak-anaknya yang percaya dan mengandalkannya.
Jangan sekalipun ragu kepadanya dan membatasi kuasa Bapa Yahweh, maka Dia pasti berikan yang terbaik bagi kita, anak-anaknya. Demikian kesaksian singkat dari saya. Semoga menjadi berkat. Terima kasih Papi Lukas. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Amin. Haleluya. Senang sekali. Saya juga ikut bersyukur kalau jemaat diberkati oleh Bapa Yahweh. Oleh karena itu saya sedikit memberikan ulasan, karena banyak orang yang berpikir kalau berdoa itu mesti merengek-rengek, ya. Tiap hari minta, permintaannya sama lagi, saudara. Itu salah, itu tidak masuk dalam hukum sistemiknya Bapa Yahweh. Kita tentu melihat bagaimana Abraham juga ingin punya anak, bukan? Umur Abraham sudah 100 tahun. Sarah sudah 90 tahun. Secara hukum medis itu mustahil. Mau merengek-rengek seperti apapun tidak akan berhasil, saudara. Tetapi Bapak Yahweh ajarkan kepada Abraham. Bapak Yahweh berkata, kamu keluar, hitung bintang-bintang itu. Dan Abraham betul-betul menghitung bintang-bintang yang Bapak Yahweh suruh menghitung. Tetapi ternyata Abraham tidak mampu menghitung. Lalu dia berkata, Tuhan, aku tidak bisa menghitung karena terlalu banyak. Dengan mudahnya Bapak Yahweh berkata, demikianlah juga kelak anak-anakmu atau keturunanmu. Saat itu Abraham belum punya anak sama sekali, saudara. Tetapi gaya berpikir Abraham sejak malam hari itu berbeda. Sekarang saya mau tanya kepada saudara, sebelum Bapak Yahweh menyuruh Abraham keluar, suruh melihat bintang, pertanyaan saya, Abraham sudah melihat bintang atau belum? Ya, masa? Sudah dong, tetapi enggak ngeh, ya. Ngelihat bintang ya biasa saja. Wong itu memang benda alam yang diciptakan oleh Bapak Yahweh. Tetapi sejak malam hari itu, besok malamnya kalau melihat bintang, pandangannya Abraham beda enggak? Beda. Nah, inilah hukum law of attraction, saudara. Siapa bilang hukum ini sesat? Abraham pasti ketika malam berikutnya, ketika dia melihat bintang, yang dilihat bukan benda-benda langit, tetapi dia bayangkan, wow, itu anak-anakku. Betul ya Bapak Ibu? Dan akhirnya terjadi. Bapak Yahweh kuasanya tidak bisa dibatasi dengan cara apapun. Sama seperti kesaksian yang tadi sudah kita dengar, bukan? Selama kita membatasi, oh saya akan mendapatkan berkat dari usaha A, padahal Tuhan mau memberkati dari usaha B, C, D, dan sebagainya. Kadangkala kita lebih suka membatasi karena logika kita yang main, saudara-saudara. Tetapi ketika logika kita tidak main, kita menggunakan imajinasi kita, maka vibrasi kita akan menjadi kuat, dan vibrasi itulah yang menarik apa yang menjadi keinginan kita. Jadi saya mengatakan doa yang merengek-rengek bahkan bertahun-tahun akan menjadi sia-sia, yang berujung kita kecewa dengan Bapak Yahweh. Tetapi dengan berjalannya waktu, kita dikasih tahu sistemiknya Bapak Yahweh. Ketika kita masuk dalam sistemiknya, maka berkat Bapak Yahweh itu mengalir dengan sangat luar biasa. Jangan batasi kuasa Bapak Yahweh.
karena Dia bisa saja memberkati kita dengan cara yang tidak pernah kita duga. Dan kita tidak boleh meraba-raba siapa nanti yang akan memberkati kita. Itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah visi saya ini. Kan begitu Bapak Ibu. Maka dengan kita memiliki visi yang seperti itu, bayangkan saja sistemiknya Bapak Yahweh terjadi dalam hidup saudara. Haleluya. Sekarang kita akan mulai, saudara-saudara. Materi saya yaitu menginjil pada roh orang mati. Saya akan ajak saudara untuk membaca 2 ayat terlebih dahulu, agar supaya kita bisa memahami tentang apa itu menginjil kepada orang mati. Kita baca terlebih dahulu 1 Petrus 3 ayat 19, kemudian 1 Petrus 4 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan dari versi LAI terlebih dahulu. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Kemudian kita baca lagi di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-6. Dikatakan, itulah sebabnya, maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Tuhan. Nah, 2 ayat inilah yang menjadi dasar adanya pengajaran tentang menginjil kepada orang-orang mati. Bahkan dulu pernah ada seorang pendeta yang ngasih seminar bagaimana cara menginjil kepada orang mati. Sekarang yang ingin saya sampaikan kepada saudara adalah, apakah kita bisa memberitakan Injil kepada orang mati, lalu apakah benar orang mati itu nanti akan merespon kepada kita? Lalu kalau dia bertobat, bagaimana membaptisnya? Nah, untuk itulah saya akan ajarkan kepada saudara pelan-pelan supaya saudara memahaminya. Kalau menginjil kepada orang mati, nanti prakteknya bisa seperti ini, saudara, di gambar ini. Pergi ke kuburan, lalu ngomong, hei, di situ sebut namanya siapa, ya? Kamu harus bertobat, menerima Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Lalu pertanyaannya adalah, apakah kita tahu yang mati itu bertobat atau tidak? Kan tidak tahu, saudara. Dan siapa yang kita ajak ngomong juga kita tidak tahu, bukan? Nah, oleh karena itu saya akan sampaikan hal ini secara detail. Yang pertama adalah di dalam kitab Petrus tadi, itu apa yang dimaksud dengan penjara itu? Apakah benar itu penjara dari roh orang-orang mati? Untuk jelasnya kita baca perlahan-lahan 1 Petrus 3 ayat 19 sampai 21. Pelan-pelan saja. Saya ingin saudara menyimak dengan baik dan perhatikan kalimat demi kalimat. Secara itu pula dia telah mengumumkan. Ini saya pakai versi ILT, sudah berubah ya saudara, bukan menginjil tetapi mengumumkan. Tatkala pergi kepada roh-roh yang ada di dalam penjara, yang pernah tidak taat ketika suatu saat kepanjang sabaran Elohim menanti pada zaman Noah dengan dipersiapkannya sebuah bahtera yang ke dalamnya hanya sedikit, yaitu 8 jiwa telah diselamatkan dari air.
Dan serupa dengannya, apa yang sekarang menyelamatkan kita? Baptisan. Itu bukanlah penghapusan kotoran jasmani, melainkan permohonan hati nurani yang baik kepada Elohim melalui kebangkitan Yeshua HaMasyiah. Nah, Bapak Ibu, dari ayat ini sekarang kita bisa tahu siapa sebetulnya roh-roh yang ada di dalam penjara itu. Kalau saya membaca di dalam teks berbahasa Yunani, maka yang disebut penjara itu adalah Tartarus. Memang kalau dikatakan Tartarus itu diberitakan di situ penjara para malaikat. Tetapi saudara, kalau kita melihat dari bunyinya ayat itu, yang terpenjara di situ bukanlah malaikat, tetapi orang-orang yang hidup pada zaman Noah yang diberi tahu tentang keselamatan, tetapi dia menolak. Saudara perhatikan ayat 20. Yang pernah tidak taat ketika suatu saat kepanjang sabaran Elohim menanti pada zaman Noah dengan dipersiapkannya sebuah bahtera. Pertanyaannya, siapa yang tidak taat? Orang-orang yang ada di zaman Noah itu, saudara. Jadi roh-roh orang itu ditahan, dimasukkan ke dalam penjara. Nah, kemudian kalau kita membaca di dalam kitab 1 Petrus 4 ayat yang ke-6, dari versi ILT dikatakan, sebab untuk itu pula lah Injil telah diberitakan di antara yang mati, supaya di satu sisi mereka dapat dihakimi secara jasmaniah sebagai manusia, tetapi di sisi lain mereka dapat hidup secara rohaniah seperti Elohim. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, apabila kita melihat dari ayat ini, maka pikiran kita masih ada sedikit kebingungan. Karena di sana dikatakan, sebab itu pula lah Injil telah diberitakan di antara yang mati. Sehingga pikiran kita akan berkata, oh kalau gitu benar. Berarti yang diinjili ini adalah roh-roh orang yang terpenjara, orang-orang yang mati pada zaman Nuh, saudara-saudara. Untuk itulah saya akan memberikan penjelasan yang tidak keluar dari jalur kitab suci. Kalau kita keluar dari jalur kitab suci, berarti apa yang saya sampaikan itu bukan berdasarkan firman Tuhan, tetapi berdasarkan buah pikiran kita. Nah, saya akan dasari materi saya ini dengan beberapa kitab suci, saudara. Yang di sebelah kiri itu kitab suci Complete Jewish Bible. Kemudian yang di sebelah kanan itu Aramaic English New Testament. Nah, dari dua kitab ini ternyata saya sudah menemukan jawabannya. Apalagi kalau ditambah dengan kitab suci yang berbahasa Ibrani. Maka sangat jelas sekali di situ ada tulisan ya, Torah, Nevi'im, Ketuvim, ya. Nah, itulah yang menjadi landasan, menjadi dasar pengajaran kita. Sehingga apa yang saya sampaikan itu tidak keluar jalur. Saudara setuju? Ya, jadi jangan sampai kalau saya mendapatkan penglihatan, lalu penglihatan itu menjadi pegangan. It's okay, nggak apa-apa selama penglihatan itu jikalau diuji
melalui firman Tuhan akan cocok, saudara. Tetapi ketika diuji oleh firman Tuhan itu ternyata tidak sama, maka jelas buah pikiran, sekalipun itu mimpi atau penglihatan atau nubuatan, yang jelas itu tidak memiliki akar sumber yang benar. Ya Bapak Ibu, jadi kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Nah untuk itulah saya ajak saudara untuk membaca terlebih dahulu di dalam 1 Yohanes atau Yohanan Alef ya, Yohanan Alef pasal 4 ayat 1 sampai ayat 2. Demikian bunyinya. Hai yang terkasih, janganlah percaya kepada setiap roh. Sebaliknya, ujilah roh-roh itu. Apakah dia berasal dari Elohim? Sebab banyak nabi palsu telah muncul ke dunia. Dengan ini kamu mengenal roh Elohim. Setiap roh yang mengaku bahwa Yeshua HaMasyiah telah datang dalam daging, ia berasal dari Elohim. Jadi, kalau ada seseorang yang memberitakan kebenaran firman Tuhan dan tidak menyangkal Yeshua, maka orang yang menyampaikan itu saya katakan ini benar. Namun demikian kita harus tetap menguji melalui firman Tuhan. Kita tentu tahu Bapak Ibu bahwa dunia alam roh, di dunia roh yang tidak nampak itu ada miliaran bahkan triliunan oknum yang kita tidak tahu. Di sana ada kelompok penipu, di sana ada kelompok penyerang, di sana ada kelompok pengacau, tetapi di sana juga ada kelompok yang mengirim berkat dan mujizat. Itulah oknum-oknum yang ada di dalam dunia yang tidak nampak. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kembali lagi apa yang saya sampaikan ini, saya menggunakan acuan 2 kitab suci ini, 3. Yang satunya adalah yang ini ya. Tanah, Neviim, Ketuvim, ya, Brit Hadasa. Ya. Jadi ini saya menemukan kitab ini secara tidak sengaja ya Bapak Ibu, yaitu di toko di samping tempat Yesua disalib di Bukit Golgota. Itu ada toko kecil ya, itu saya belinya di Israel. Ya, di Garden Tomb, betul ya, di situ ada kuburan Yesua kan. Nah itu waktu mau keluar, itu di situ ada toko, itu lengkap sekali saudara. Aksesorisnya lengkap sekali. Dan saya secara tidak sengaja saya lihat, loh ini kok ada perjanjian lama sama perjanjian baru berbahasa Ibrani. Wah oke, punya ini. Sehingga saya beli di situ ya. Jadi ini saya dapatkan secara tidak sengaja. Namun demikian saudara, mari saya akan ajak kita memulai membaca terlebih dahulu dari kitab ini, Aramaic English New Testament. Di dalamnya saya cari di kitab 1 Petrus pasal yang ketiga tadi. Maka saya menemukan, ini kan 1 Petrus pasal yang ketiga, ya, ayat yang ke-19 ya, sampai 21. Nah ini kalau gini kan kecil-kecil ya tulisan, oh ini kelihatan nggak dari belakang? Kelihatan ya, ini saya besarkan supaya jauh lebih jelas lagi. Nah ini dia, supaya lebih jelas lagi ya. Di sana dikatakan demikian saudara-saudara. And he died in body but life in spirit. And he preached to those whose soul which were detained in Sheol atau Hades. Nah, disinilah saya menemukan adanya sebuah kekeliruan
yang kita mesti pahami. Karena di sana dikatakan ada Sheol dalam tanda kurung Hades. Saya berulang kali selalu mengatakan, saya tidak mau menggunakan istilah Hades. Karena apa, saudara-saudara? Hades ini itu adalah sebuah tempat yang berisi siksaan-siksaan manusia, tetapi dijaga oleh anjing berkepala 3 yang bernama Cerberus. Nah, itu sebabnya saya lebih sejahtera dengan menggunakan kata Sheol. Itu jelas bahasa Ibrani. Ya, lalu di sana dikatakan which were formerly disobedient in the days of Noah. Di hari Nuh itu orang tidak taat. Jadi kita sudah mendapatkan sebuah gambaran bahwa penjara itu isinya adalah roh-roh orang mati yang tidak taat pada zaman Noah. Saudara setuju? Ini sesuai dengan kitab suci, Bapak Ibu ya. Jadi saudara punya gambaran bahwa penjara itu adalah tempat dikumpulkannya orang-orang pada zaman Noah. Nah, sekali lagi saya tidak menggunakan kalimat Hades, karena Hades itu ada sangkut pautnya dengan Helenisasi. Helenisasi itu adalah meyunanikan apa saja yang bernuansa Ibrani. Namun demikian Bapak Ibu, ketika diyunanikan ini disusupi dengan mitos-mitos yang ada di pola Yunani. Kenapa saya katakan kita lebih baik pakai yang bahasa Ibrani aja? Ini bukan sok-sokan, saudara. Tapi kalau saya menggunakan Hades, berarti Anda harus percaya bahwa Hades itu dijaga oleh anjing berkepala 3. Kira-kira omongan saya saudara bisa tangkap enggak? Ya. Karena kalau kita mempercayai seperti ini, maka teologi kita jadi nyimpang, saudara. Jadi nyimpang ke pola Yunani yang sudah tercampur oleh Helenisasi. Sama seperti saya tidak menggunakan istilah iblis. Ya, saya tidak menggunakan itu. Kenapa? Karena kalimat iblis itu diambil dari kitab suci agama lain, di kitab Asyot, surat Al-Hijr dan surat Ar-Rahman. Di sana dikatakan bahwa iblis itu adalah makhluk yang dibuat dari api. Sedangkan di dalam teologi kita tidak pernah ada makhluk yang dibuat dari api. Kalau dia makhluk yang bisa berwujud api, itu benar. Contoh misalnya seperti Banaspati, itu kan jin api, saudara. Tetapi apakah itu dibuat dari api? Tidak, ya. Jadi saya tidak menggunakan istilah-istilah yang di dalam teologi iman kita itu tidak ada. Sekali lagi, saya tidak menggunakan istilah iblis. Kalau yang saudara ketemukan di kitab suci kita, iblis itu ditulis dengan 3 huruf Ibrani. Shin, Tet, Nun, dibaca Satan. Lagian juga tidak ada orang keiblisan, adanya orang kesetanan. Ya Bapak Ibu, nah ini saya perlu luruskan terlebih dahulu supaya kita memiliki pemahaman yang benar. Pengajaran tentang penginjilan orang mati ini saya sampaikan supaya saudara tidak keliru. Walaupun di luar sana ada pengajaran ini yang mengatakan kamu harus menginjil pada orang mati.
Lah kalau nginjil sama orang mati naik bertobat terus baptisnya bagaimana saudara? Bukankah firman Tuhan katakan barang siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan? Lah kalau tidak dibaptis apa selamat? Ya tidak saudara. Ya, nah ini yang harus kita pahami. Kemudian yang berikutnya yang harus kita punya gambaran adalah ketika saya berkata penjara, ya kalimat penjara yang dimaksud itu bukan seperti gambar ini saudara. Orang yang sedang dipenjara gitu ya, bukan itu. Ya. Tetapi itu adalah sebuah istilah yang menerangkan tentang suatu keadaan di mana orang tidak bisa bebas melakukan apapun. Orang di penjara nggak bebas bukan? Saudara mau pelesiran, mau jalan-jalan, kalau saudara punya kasus bisa nggak? Nggak bisa. Orang di dalam penjara, saudara pingin punya kerinduan, aku mau nonton bola, bisa nggak? Nggak bisa. Kecuali kalau nyogok sipirnya, ya nggak tahu, bisa kali ya. Tapi rata-rata secara umum nggak bisa, saudara. Nah itu sebabnya saya katakan yang dimaksud penjara jangan saudara bayangkan seperti ini, ya. Tetapi penjara itu sebuah istilah atau keadaan di mana seseorang tidak lagi bebas. Dia ada dalam sebuah belenggu, dan itu ada di Seoul, bukan Seoul Korea. Tetapi Seoul itu adalah satu tempat di mana isinya itu api, saudara. Nah, kira-kira seperti ini. Ini adalah gambar dari bumi datar. Ya, ini adalah gambar dari bumi datar. Kalau saudara lihat itu yang hitam, ya itu adalah Seoul. Ya. Sekali lagi, penjara di sini ditulis dengan bahasa Ibrani Seoul, atau suatu tempat penampungan sementara sebelum masuk ke neraka yang sesungguhnya. Jadi begini saudara, kalau ada orang yang tidak percaya kepada Bapa Yahweh dan Adonai Yeshua HaMashiach, kalau mati masuknya ke situ tuh, ke Seoul. Masuknya ke situ. Yeshua pernah ke situ saudara. Karena Yeshua mengatakan selama 3 hari 3 malam aku akan ada di dalam rahim bumi, ya perut bumi. Itu di situ. Jadi itulah yang kita harus pahami. Saya tentu tidak akan menerangkan apa itu bumi datar. Saudara bisa cari di materi saya, itu sudah lengkap. Walaupun ada satu yang paling lengkap, ada 7 jam, ya. Termasuk bukti-bukti, tetapi sudah diturunkan, ya sudah di take down oleh YouTube, ya sudah, suruh gimana lagi saudara. Tapi saudara bisa cari materi saya yang membahas tentang bumi datar itu jelas, karena itu sesuai dengan firman Tuhan. Ketika Yosua menghentikan matahari dan bulan, itu membuktikan bahwa yang bergerak adalah matahari dan bulan. Sementara di luaran sono yang bergerak buminya. Lah nek bumine bergerak, wayo anginnya gembrubut saudara. Ya. Dan bukan itu saja, pasti akan ada sekali waktu terjadi goncangan, bukan? Ya, kalau terjadi goncangan kayak apa jadinya? Tapi ini saya tidak akan bahas karena ini sudah lewat. Ya, mungkin ada orang yang protes berkata itu di kitab Yesaya dikatakan di dalam bulatan bumi. Nah, itu terjemahannya keliru, saudara. Bukan bulatan bumi, yang betul adalah lingkaran bumi. Di dalam teks berbahasa Inggris dikatakan circle of the earth, ya, lingkaran bumi. Dalam bahasa Ibrani ditulis dengan kata hook. Hook itu artinya circle, lingkaran, kayak piring saudara. Nah ini seperti ini gambarnya Bapak Ibu ya. Lalu dalamnya Seoul itu kira-kira seperti apa? Saya memang belum pernah ke sono saudara.
Tetapi ada orang yang pernah ke sono dan pernah bisa keluar, saudara. Yaitulah Yeshua HaMashiach. Nah, seperti inilah keadaan di Seoul, saudara-saudara. Orang dibakar di situ tidak pernah mati, ya, tapi akan terus kelojotan, ya, saudara, diselomot rokok saja, ya, 1 detik wis gitat-gitat tidak karu-karuan. Tapi ini kelojotan bermiliar-miliar tahun, bahkan bertriliun-triliun tahun. Kitab suci mengatakan tidak ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Makanya saya mengatakan bahwa pengajaran penginjilan kepada orang mati itu jelas tidak sesuai dengan kitab suci kita. Nanti kita akan lihat lebih jauh lagi, saudara. Setidak-tidaknya saudara punya pemahaman. Inilah kondisi Seoul yang nantinya, ini kan istilahnya itu waiting list, ya, sedang nunggu untuk masuk ke neraka yang sebenarnya setelah nanti ada sidang pengadilan, ya. Nah, tetapi saudara-saudara, neraka di luar sana, ya, gambarannya itu berbeda, saudara-saudara. Saya tidak tahu apakah saudara pernah menemukan buku ini. Ya, dulu saya masih kecil, ketakutan saya, saudara. Ya, ketakutan banget saya. Waduh, ini nek saya melakukan kesalahan, dirantai, dipotong lidahnya, ada yang repot lagi disetrika, itu sampai teriak, "Aduh, biung," gitu, ya. Disetrika, udah gitu setrikanya cap jago lagi, saudara. Ini sebetulnya hanyalah sebuah imajinasi dari gaya berpikir manusia yang jelas tidak ada di dalam kitab suci kita. Ya, kalau cap jago berarti ada pabriknya dong. Iya kan? Lo bener gak saya ngomong ini, saudara? Mohon maaf, saya bukan mengolok-olok, tetapi saya mau menggunakan logika saya. Ya, itu dirantai, bahkan setan menganiaya sak kemengi, saudara. Mana ada setan nyiksa manusia di neraka? Lah kok seneng jadi setan, ya, kalau gitu berarti sudah di dunia gangguin orang, ketika orangnya mati nyiksa lagi, kurang ajar itu setan, saudara. Tetapi kitab suci kita tidak pernah ada satu ayat pun yang mengatakan setan menyiksa manusia. Saya sering membahasakan itu dengan pembohongan publik oleh oknum satan. Sama seperti saya sering menceritakan tentang film Rambo. Film Rambo itu satu orang bisa mengalahkan ratusan tentara Vietnam. Padahal aslinya waktu perang Vietnam dengan Amerika menang siapa? Menang Vietnam. Ini kan pembohongan publik, saudara. Setan menurut kitab suci itu begitu masuk neraka akan tersiksa di sana. Apakah setan ada yang menyiksa? Tidak, dia tersiksa oleh keadaan karena memang panas, saudara. Begitu juga dengan manusia. Tetapi kita harus tahu bahwa di luaran sana, khususnya di kepercayaan non-Yahudi, itu banyak sekali penafsiran-penafsiran. Ya, barangkali itu imajinasi yang dimunculkan dari oknum lain yang tidak nampak. Sama seperti ini, saudara-saudara. Kalau saudara pergi ke Bangkok, ya, di Bangkok itu ada kuil yang menunjukkan diorama tentang neraka. Nah, para wisatawan itu bisa jalan-jalan ke kuil itu dan nonton. Wah, orang dimasukkan neraka itu nantinya kayak apa, ya? Nah, itu kayak gitu, saudara-saudara. Kemudian ini, nah ini adalah
orang yang dimasukkan ke dalam neraka menurut versi mereka. Ada yang dikuliti, ada yang digergaji, nggak tahu gergajinya merek apa itu. Ya. Terus ada yang dibikin pakai molen gitu ya. Jadi itulah kepercayaan-kepercayaan di luar sana. Tetapi setan yang sama juga berhasil menipu di kalangan orang-orang percaya. Makanya saya katakan kita perlu kalau mendapatkan cerita penglihatan dari seseorang, apakah itu pendeta, apakah itu siapa saja pokoknya, dicocoki dengan kitab suci, saudara. Benar atau tidak? Kalau nggak cocok ya jangan, kan gitu. Ya, sama seperti ini. Ya, ini juga dari kalangan Kristen ya. Trip to hell, perjalanan ke neraka. Nah, di sana juga penglihatannya sama, saudara. Orangnya diseksa. Ya, ini beberapa tahun yang lalu, ya ini tahun berapa nih ya? 2015. Wah, ini Pak Gembala, ini Pak Pendeta, khotbahnya hanya cukup satu materi bisa keliling dunia, saudara. Ya, hanya menceritakan tentang situasi dan keadaan yang ada di neraka, trip to hell. Ya terlepas dia tetap mengatakan itu sesuatu yang benar, ya itu terserah. Tapi bagi saya akan mengacu kembali ke kitab suci. Di dalam kitab suci tidak ada satu ayat pun, sekali lagi tidak ada satu ayat pun yang mengatakan bahwa setan menyiksa manusia. Tidak ada. Kalau setan nyiksa manusia, bagaimana dengan manusia yang berani ngelawan setan? Ayo, pasti gelut kan di situ, berantem sama setan, saudara. Makanya nggak ada. Kitab suci kita sekali lagi tidak pernah menceritakan setan menyiksa manusia. Yang ada justru sebaliknya, setanlah yang tersiksa oleh keadaan dan situasi yang ada di neraka. Ya, Bapak Ibu. Oke, sekarang kita lanjut ke pengajaran kita. Ini di dalam 1 Petrus 3 ayat 19. Ya, sekali lagi, kalau kita baca di dalam teks ILT, ternyata terjemahannya sudah diperbaiki. Secara itu pula dia telah mengumumkan tatkala pergi kepada roh-roh yang ada di dalam penjara. Itu saya tuliskan dalam bahasa Yunani ya. Nah, di sana ada kata itu. Ekrisen, ya, ekrisen. Itu di dalam, saya sengaja tak tunjukkan terjemahannya supaya nanti jangan saudara anggap saya ngawur, ya kan biasa orang kalau nggak suka begitu ya, Pak Lukas ngawur. Nah sekarang saya buktikan nih bahwa kalimat ini yang atas ini, oh ini nggak kelihatan ya, kalimat atas ini ekrisen sebetulnya kalau dilihat itu yupsilen ya, jadi bacanya ekrusen ya. Itu kan yupsilen ya, jadi ekrusen. Nah ekrusen itu artinya memproklamirkan atau proclaim. Maksudnya apa? Memproklamirkan itu maksudnya apa? Jadi begini saudara, ketika Yesua mati, rohnya Yesua itu datang menghampiri ke penjara, ya. Penjara itu kan Sheol ya, masuk ke Sheol, kemudian menemui roh-roh orang yang dulu tidak taat pada zaman Noah. Lalu Yesua memproklamirkan, dengan kata lain dia hendak ngomong begini, kamu tahu nggak? Ketika dulu Noah memberitakan kebenaran supaya masuk, dan itulah panjang sabarnya Bapa Yahweh,
tetapi kalian menolak semua. Dan bahtera itu gambarannya saya. Siapa yang bisa masuk ke dalam bahtera itu yang selamat. Bahtera itu hanya ada satu pintu, saudara. Siapa yang mau? Lah kalian manusia kok tidak mau? Ya sudah, saya bagikan saja kepada binatang-binatang. Tetapi apakah semua binatang bisa selamat? Tidak. Kalau saudara membaca di dalam kitab Yaser atau Henok ya, saya lupa. Tak kira kitab Henok kali ya. Nah di sana diceritakan bahwa binatang-binatang itu dia berdatangan, saudara, banyak banget. Tetapi yang boleh masuk adalah binatang yang mau merunduk. Itu bisa masuk. Itu tepat seperti firman Tuhan katakan. Banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Orang-orang yang mau tunduk, dia yang berhak masuk ke dalam bahtera keselamatan. Itulah bahtera gambaran dari Yeshua HaMasyiah. Jadi Yeshua memproklamirkan dirinya yang menceritakan, bukan penginjilan, saudara. Kalau kita melihat di dalam teks Yunaninya pun itu bukan evangelizo, bukan, tapi ditulis dengan keruzo. Jadi beda, saudara-saudara. Oleh karena itu Yeshua kalau menginjil berarti ada kesempatan untuk bertobat. Betul ya Bapak Ibu? Tapi kitab suci kita tidak pernah ada. Orang yang sudah masuk neraka ya sudah selesai. Nggak ada lagi konsep pertobatan. Paham ya? Nah ini saya juga buka di kitab itu ya. Kitab Petrus tadi, saudara. Ini di pasal 4. Pasal 4 ayat yang ke-6. Nah ini saya tunjukkan kepada saudara dalam teks berbahasa Yunani, ya. Nah di sana dikatakan, membacanya di sana ya, eis tauto garkai nekrois. Ya, saudara perhatikan kata nekrois. Nekrois itu mengacu pada orang yang mati rohani, saudara. Jadi yang dimaksud nekrois itu bukan arwah atau roh orang mati, tidak. Tetapi mengacu pada orang yang mati rohani. Saya buktikan bahwa kalimat nekrois itu mengarahkan kepada orang yang mati rohani, yaitu saudara lihat di dalam kitab Matius atau Matius pasalnya yang ke-8 ayat 22. Saya akan bacakan untuk saudara, perhatikan. Namun Yeshua berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang matinya sendiri. Nah, saudara lihat kata orang-orang mati di situ itu ditulis dengan kalimat yang sama. Apakah ya? Maka di sini saya katakan, mana ada orang yang mati bisa menguburkan orang mati? Enggak ada, bukan? Karena kalimat ini mengacu pada orang yang mati rohani. Fisiknya hidup tapi rohaninya mati. Kenapa saudara? Karena dalam cerita ini Yeshua sedang mengajarkan tentang prioritas. Karena banyaknya alasan-alasan orang yang menolak ajakan mengikut Yeshua. Sampai di sini paham? Ayo ikut aku. Oh Tuhan, aku masih ada acara ini. Ayo ikut aku, nanti Tuhan aku masih mau ngubur orang tuaku. Nah muncullah kalimat ini, saudara. Paham nggak Bapak Ibu? Orang mati biarlah menguburkan orang mati. Apakah orang ini yang dimaksud mati arwahnya? Ya bukan, ini mati rohaninya, saudara. Artinya apa? Fisiknya hidup tetapi rohaninya yang mati. Ya.
Jadi kalau begitu kata nekrois inilah ya mengacu kepada orang yang rohaninya mati, saudara. Orang rohaninya mati karena apa? Karena dia menolak ajaannya Yesua. Sampai di sini paham? Nah, jadi dengan demikian maka jelaslah kita bahwa pengajaran tentang penginjilan kepada orang mati tidak pernah ada dalam kitab suci kita. Amin, Bapak Ibu. Makanya saya katakanlah kalau ada terus baptisnya bagaimana? Ya. Nah sekarang saya akan menegaskan kembali tentang nama Bapak Yahweh. Karena ada yang mengatakan bahwa nama itu Yahweh itu adalah gelar, bukan nama, saudara. Oleh karena itu saya mereject, ya, menyangkal. Saya katakan Yahweh itu adalah nama, bukan gelar. Buktinya Yahweh itu adalah nama, yaitu apa? Tidak bisa dibuat jamak dan tidak bisa diterjemahkan sekalipun memiliki arti. Ya, nah ini yang saya kira saudara mesti harus paham ya. Ya. Itu sebabnya nama Yahweh itu memiliki arti ya. Kalau diterjemahkan itu behold the hand, behold the nail. Mungkin saudara akan protes dengan berkata, loh Pak, di situ kan hand behold, nail behold. Tangan lihatlah, paku lihatlah. Saya beritahu saudara bahwa di dalam kalimat Ibrani itu bisa terjadi ke kiri ke kanan, kanan ke kiri pada saat diterjemahkan ke pola yang lain. Saya ambil contoh ya. Contoh misalnya, jangan sampai saudara berkata, oh ini kualik. Tidak saudara. Saya ambil contoh misalnya kalimat Shabbat Shalom. Shabbat Shalom artinya apa? Halo? Selamat hari Sabat yang penuh dengan damai sejahtera. Shabbat Shalom. Bukankah kalau diterjemahkan apa adanya jadi Sabat damai sejahtera? Tetapi kenapa orang menerjemahkan salam damai sejahtera di hari Sabat? Sampai di sini paham Bapak Ibu? Jadi kalau kita menggunakan pola ya Indonesia, ya bingung saudara. Kemudian Hashem artinya apa? Nama itu bukankah seharusnya Shemha? Betul gak saudara? Nama itu, Shem itu nama, itu adalah H. Tapi faktanya Hashem dibaca nama itu. Tapi kalau Hashem menurut pola kita akhirnya akan menemukan kalimat itu nama. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, jadi kita harus paham. Kemudian kata Immanuel, Tuhan beserta kita. Bukankah kalimat itu berbunyinya beserta kita Tuhan? Ya, Immanuel kan di belakang. Artinya Tuhannya di belakang. Kenapa orang membacanya Tuhan beserta kita? Paham nggak Bapak Ibu? Jadi dengan kita memahami hal ini, kita tidak akan mengatakan bahwa Yod He Waw He itu sebuah kalimat yang salah. Tidak. Susunannya sudah benar ya. Lihatlah tangan, lihatlah paku. Kemudian Yahweh Elohim artinya kan Yahweh Tuhan. Bukankah seharusnya Tuhan Yahweh? Paham ya Bapak Ibu? Jadi kita harus paham bahwa dengan kalimat-kalimat bahasa Ibrani itu bisa ke sono, bisa kemari, dari ke atas bisa ke bawah ya. Kalau saudara lihat Bible Code saudara akan paham. Ya. Contoh yang lain seperti malam ini indah sekali. Dalam teks bahasa Ibrani dikatakan
Ze laila yafe. Bukankah ini artinya ini malam indah? Tapi faktanya orang akan menerjemahkan dengan malam ini indah sekali. Kemarin malam dingin sekali. Haya meot karba laila hakodem. Tetapi faktanya seperti itu terjemahannya. Ya, jadi kalau kita berkata lihatlah tangan, lihatlah paku, itu tidak salah sekalipun susunannya tangan lihatlah, paku lihatlah. Sampai di sini paham nggak Bapak Ibu? Oke, sekarang kita lanjut. Bukti lain bahwa Yahweh itu adalah nama, ya saya harus tunjukkan bukti dulu ya. Karena ada orang yang berpendapat Yahweh itu bukan nama, tapi gelar. Waduh, kalau gelar berarti bisa diterjemahkan dong. Ya. Sekali lagi, bukti lain bahwa Yahweh itu nama adalah Yahweh disandingkan dengan Elohim. Dalam bahasa Inggris juga sering kita dengar kata Father Yahweh. Tidak mungkin gelar disandingkan dengan gelar. Seperti contoh sebuah lagu yang susunannya menurut tata bahasa salah. Ya Aba, Bapa, Aba saja kan sudah Bapa. Ngerti nggak Bapak Ibu? Harusnya ya Aba Yahweh, kan baru bener, ya kan? Seperti ada di dalam sebuah teks kalimat di kitab Kejadian, saya lupa ayatnya, dibilang gini, Allahnya Israel ialah Allah. Bingung porak saudara? Itu kan sama saja orang berkata Jokowinya Indonesia adalah Jokowi. Ngerti nggak? Lukasnya Alef Tao adalah Lukas. Lah bingung saudara. Harusnya Elohimnya Israel ialah Yahweh. Presidennya Indonesia ialah Jokowi, kan harusnya begitu. Gembala jemaat Alef Tau adalah Lukas, kan begitu saudara. Tapi kalau Allahnya Israel ialah Allah, terus Allah yang depan itu apa, Allah yang belakang itu apa? Ini kan generic name berubah menjadi personal name. Bingung apa enggak saudara? Kan mesti bingungi, ya. Nah, sekarang saudara lihat itu ya. Bukti bahwa Yahweh itu adalah nama. Ini saya kutip dari kitab Yesaya 42 ayat yang ke-8. Ya. Yesaya, bentar ini Yesaya 42, bentar, ayat yang ke-8. Akulah Yahweh, itulah namaku. Dan aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain dan pujianku kepada patung. Perhatikan kata akulah Yahweh. Kalau saudara lihat di sana, Ani Yahweh Hu Shemi. Ukebodi le aher le aten le apa ini? Vehalati le pesilim, ya. Nah itu kan jelas saudara. Ani Yahweh Hu Shemi. Aku Yahweh itulah namaku. Bagaimana Yahweh itu sebagai gelar? Ya, jelas tidak mungkin saudara. Makanya saudara perhatikan ini kalimatnya. Ya, Ani Yahweh Hu Shemi. Ukebodi apa nih? Le aher lo aten utehilati le pesilim, itu bacanya saudara ya. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa Yahweh itu bukan gelar tetapi nama ya. Contoh lain, nah ini contoh lain saudara. Itu saya ambil dari kitab Roma pasal 10 ayat 13. Sebab setiap orang yang berseru kepada nama Yahweh dia akan diselamatkan. Perhatikan loh, siapa yang berseru kepada nama Yahweh?
Kikol, Asher, Yikra, Beshem, Yahweh, Yimalet. Itu saudara. Ya. Barang siapa berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan. Nah, pertanyaannya, lah kalau tidak berseru dengan nama Yahweh, ya jawab dewe. Nanti nek saya bilang tidak selamat, nanti saya dipikir menghakimi, ya toh? Loh, ya menghakimi bukan saya, kitab suci ini yang ngomong, saudara. Amin. Jadi apapun yang sudah jadi nama tidak bisa diubah maupun dibuat jamak. Saya ambil contoh misalnya ini. Ini kan nama-nama ini kan lucu-lucu saudara. Ya, ada orang yang namanya Tuhan. Kalau ditanya what's your name? My name is Lord. Kan tidak mungkin saudara. Kalau ditanya what's your name? My name is Tuhan. Karena Tuhan sudah menjadi nama. Amin. Sebelah sana Satan. What's your name? My name is Satan. Kan tidak begitu saudara. My name is Satan tetap. Sama seperti ini. Ya, namanya Dita Leni Rafia. Ya, ada 3, Dita, Leni, Rafia. Lah kalau digabung jadi Dita Leni Rafia. Nggak tahu ini dulu waktu lahir Taleni Rafia pakai apa? Oh, Taleni pakai tali plastik saudara ya. Ya. Saya hanya sekedar memberitahu ini kenapa agar saudara itu paham bahwa nama tidak bisa diubah. Ini contoh-contoh yang lain ya. Ya, saya nggak usah bacalah. Ya, kurang nyaman saudara-saudara. Ya. Jadi nama itu tidak bisa dibuat jamak. Nama juga tidak bisa diterjemahkan. Nama ya nama, saudara. Ya. Oke? Saya berharap saudara sampai di sini paham atau tidak? Paham ya? Oke. Nah, kemudian kembali lagi masalah nama. Jika kita peka, kita akan tahu mengapa orang Yahudi menyebut Yahweh dengan Hashem. Itu artinya bahwa Yahweh itu adalah nama, bukan gelar, saudara. Sampai di sini paham? Jadi kalau ada orang yang mengatakan Yahweh itu gelar, benar atau salah? Salah. Yahweh itu nama, ya. Yang sebelah sana tuh, itu bacanya apa itu? Hashem. Yang bawah Adonai. Yang sebelah sini Yahweh. Jangan Yahweh dibaca sono, keliru saudara. Maka saya katakan sekalipun orang Israel itu pandai, tapi dia kepleset di sini saudara. Dia kepleset di sini sehingga tidak memanggil nama. Lah kita belajar sama orang rabi-rabi Yahudi boleh-boleh saja. Tapi ya jangan sampai kita kagum, terlalu kagum sampai kitab sucinya kita abaikan. Jangan. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Sekalipun itu yang ngomong orang Yahudi, kalau tidak sesuai kitab suci ya kita harus mengatakan kamu salah. Nggak usah orang Yahudi lah, malaikat sisan sing ngomong saudara. Kalau itu tidak sesuai dengan aturan kitab suci, kita harus berani mengatakan kalau itu salah. Oke, sekarang kita akan lihat kesimpulan. Kesimpulan pertama, penglihatan atau nubuat boleh kita percayai. Karena apa? Karena penglihatan dan nubuat itu ada dalam kitab suci. Tetapi tidak boleh terjadi tubrukan antara ayat satu dengan ayat yang lain. Amin, Bapak Ibu. Ya, ini yang harus kita pahami. Kalau penglihatannya itu bagus, tetapi konsep teologianya salah, ya kita mesti luruskan. Itu pun kalau mau kan gitu. Ya kalau nggak mau ya sudah. You pakai polanya sendiri ya silahkan. Kalau saya mah ditarik seperti apa, saya akan tetap kembali ke kitab suci. Tarik lagi, kembali lagi ke kitab suci. Ya,
Jadi jangan sampai kita membuat sebuah asumsi, tidak boleh. Kalau kita bikin asumsi, itu sudah keluar dari kitab suci. Penglihatan dan nubuat, orang tanya sama saya, Pak Lukas percaya nggak? Sangat percaya. Tapi nggak boleh tabrakan satu dengan yang lain. Ya, itu kesimpulan pertama. Dan yang kedua, kesimpulan yang kedua adalah kitab suci harus menjadi pedoman utama. Di luar itu pasti tersesat. Saya ambil contoh misalnya. Kita ini kan masuk di bulan apa ini? Desember. Ada sebuah peristiwa penting di kalangan orang-orang Kristen, ya. Peristiwa apa itu? Ya ngerti dewe, saudara ya. Tetapi apakah ada di dalam kitab suci? Yesus lahir tanggal 25 Desember, enggak ada, saudara. Ya kalau tidak ada, terus itu keluarnya dari mana? Ya, kalau saudara baca, lihat materi saya, judulnya Dewa Mitra, nah itu akan ketemu di situ. Ya, ada seseorang yang pakai jubah, pegang tongkat, memanggul domba, itu Dewa Mitra loh saudara. Saudara bisa lihat di materi saya, ketika aja Lukas Sutrisno belakangnya Dewa Mitra, nanti kan muncul. Itu materi itu sudah lama banget itu. Ya. Kemudian kesimpulan yang ketiga, sehebat apapun penipuan setan akan ketahuan jika diselaraskan dengan kitab suci. Amin. Ini pedoman kita saudara. Pokoknya kita jangan lari, jangan keluar dari kitab suci. Mesti aman Bapak Ibu. Kita ini di penghujung dunia. Setan berusaha untuk menipu kita dengan berbagai macam cara. Tetapi kita harus kembali ke kitab suci. Berkali-kali Yesua ditipu oleh setan. Tetapi Yesua selalu berkata apa? Ada tertulis. Itu waktu Yesua dicobai, itu kan berusaha untuk ditipu seperti Adam, saudara. Tetapi Yesua selalu berkata, ada tertulis. Nah kalau tidak ada, ya jangan dipercaya. Ya, nah ini yang penting Bapak Ibu. Jadi di sisi lain saya percaya nubuat. Di sisi lain saya percaya penglihatan, sangat percaya bahkan. Tetapi kalau diselaraskan dengan kitab suci harus sama. Oke, sekarang yang keempat, kesimpulan yang keempat. Iman kita tidak akan hancur jika kita paham betul isi kitab suci. Ya, berapa banyak orang-orang yang guling imannya dan pindah ke agama lain? Pasti kalau dia jelek-jelekin iman lamanya, itu ngawur semua konsepnya saudara. Kenapa? Karena dia nggak paham. Gitu. Kalau dia tidak paham, ya akhirnya dia bikin teologi yang saya nyebutnya ilmu pengawuran. Nah itu bahaya saudara. Ini menyangkut keselamatan loh, nggak main-main. Ya. Kemudian kesimpulan yang kelima. Kita harus selalu waspada dengan banyaknya pengajaran dari luar. Jika tidak sesuai dengan apa yang tertulis, jelas itu tidak bersumber dari kebenaran. Harus selalu berjaga-jaga. Ya, kayak bodyguard gini kan menjaga, dijaga. Jangan sampai kita keluar. Keluar bahaya, saudara. Kira-kira sampai di sini saudara bisa paham? Oke. Ya. Sekarang yang terakhir, jika benar roh orang mati bisa diinjili, berarti ada kesempatan untuk bertobat. Dan jelas ini sangat bertentangan dengan Ifrim atau Ibrani 9 ayat 27 yang berkata, dan sebagaimana ditetapkan atas manusia untuk mati satu kali saja, dan sesudah itu penghakiman. Nggak ada penginjilan, saudara. Nggak ada. Kemudian Kohelet atau kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat 7. Maka debu akan kembali ke tanah seperti yang telah ada,
dan roh kembali kepada Elohim yang telah mengaruniakannya. Jadi ketika mati, tubuhnya kembali ke tanah, rohnya kembali kepada Bapa Yahweh. Kemudian 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab seharusnya lah kita semua dinyatakan di hadap tahta pengadilan Hamasyah, supaya masing-masing dapat menerima hal-hal melalui tubuh sesuai dengan apa yang telah dia lakukan, entah baik ataupun buruk. Di dalam teks bahasa Inggris dikatakan, for we must all appear before the judgment seat of Hamasyah, that everyone may receive the things done in his body. Perhatikan, in his body. Ada tubuhnya, saudara. Tapi kalau sudah tidak ada tubuhnya, ya nggak ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Ya. Jadi kalau kita sudah paham, maka akan muncul pertanyaan yang paling akhir. Pertanyaannya adalah, lalu siapa sebetulnya orang-orang yang dilihat di alam roh yang nampaknya orang-orang yang sudah meninggal? Ada orang yang mati, kemudian 1 minggu kemudian dia muncul. Apakah dia muncul dalam mimpi? Apakah dia muncul masuk ke rumah? Kalau seorang nenek yang tadinya katakanlah kalau jalan srek gitu, nanti begitu 1 tahun kemudian, itu kok ada suara nenek kita yang jalan tuh srek gitu. Apakah betul itu neneknya yang datang? Tidak, saudara. Itu bukan neneknya, itu setan, saudara. Pertanyaannya, loh kok bisa setan seperti itu? Ya bisa. Saya kasih tahu ya Bapak Ibu. Ketika manusia itu dilahirkan di dunia ini, maka hierarki dunia setan, hierarki itu kan susunan, aturan yang ada dalam dunia setan. Hierarkinya itu adalah ada satu setan yang akan selalu ditugaskan untuk mengawasi orang yang baru lahir itu. Dia diikuti kemanapun sampai remaja, dewasa, sampai tua, dia ikut terus. Ngapain? Dia mencatat, saudara. Mencatat track record manusia itu, yang tentu saja track record yang dicatat adalah track record yang buruk, yang nanti akan disodorkan di kursi pengadilan Tuhan. Makanya jangan heran kalau ada dukun-dukun, ada orang yang datang kepada dukun, lalu biasanya dukun itu kan disebut orang pinter ya. Kalau orang pinter terus kita goblok, saudara. Ya, karena yang pinter dukunnya kan gitu. Misalnya ada dukun namanya si A. Lalu orang datang ke situ, Mbah Dukun, saya minta tolong. Saya itu pingin lihat mamah saya itu masuk neraka atau tidak. Oke, baik, saya buka mata rohmu. Didoain, terbuka mata rohnya. Dia lihat mamahnya. Saudara penasaran bukan? Kalau betul itu mamah, ayo. Dulu mamah sukanya apa? Dia bisa cerita atau tidak? Bisa loh, dia ngikutin dari kecil kok. Paham nggak Bapak Ibu? Itulah kelompok penipuan yang ada dalam dunia setan, saudara. Kita harus tahu ada penipu. Contoh film Dracula. Film Dracula itu, ya, dulu saya suka film Dracula, ya. Dracula itu kalau dia mau gigit lehernya perempuan, dia melihat salib, wah Dracula, dia lari Draculanya, saudara. Sehingga orang berpikir, wow, salib ini bisa jadi jimat. Jadi nyimpang nggak, saudara? Nyimpang. Yang ditakuti oleh setan bukan salib, tetapi yang ditakuti oleh setan adalah nama Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Itu yang ditakuti setan.
Makanya kalau dulu kita suka nyanyi ya, salibnya, salibnya selama mulia, dosaku dihapuskan oleh darah. Nah itu ya. Salibnya, salibnya selama mulia. Pertanyaannya, yang mulia itu nama Yesus apa salib? Nama Yesus. Salib itu hanya alat, alat eksekusi. Kalau Yesus hidup zaman sekarang, bisa saja simbolnya suntikan, bisa saja simbolnya kursi listrik, bisa saja simbolnya senapan, bisa saja simbolnya tali gantungan. Betul ya Bapak Ibu? Tetapi karena Yesus hidup pada masa itu, hukuman matinya disalib, maka simbolnya jadi salib. Padahal simbol dari orang percaya adalah menorah. Sampai di sini paham nggak Bapak Ibu? Jadi penipuan dalam dunia setan itu luar biasa. Dulu saya suka main brick ya, pesawat 11 meter. Saya bahkan katakan dulu sampai saya punya call sign loh. Call sign saya sampai sekarang masih ingat, Juliet Zulu 11 Delta Bravo Nancy, itu call sign saya. Dan itu saya jadikan sebagai singkatan Delta Bravo Nancy. Di udara beritakan nama Tuhan. Saya sempat menginjil, banyak sekali orang yang diselamatkan. Dan pada waktu main brick ada orang yang bercerita, kemarin saya berbincang-bincang dengan seseorang, dan pada waktu saya datangi rumahnya, ibunya mengatakan, loh kamu bincangnya kapan? Tadi malam. Loh orang ini sudah mati 3 bulan yang lalu. Nah terus yang ngomong ini siapa saudara? Setan. Ya. Dulu rumahnya Elis, waktu Elis masih suka di sini kan, ya itu kan masih dibangun dulu rumah di Cawang itu saudara. Itu ada jemaat yang telepon ke sana, ada yang nyauti, ada yang ngobrol. Padahal di Cawang itu kosong, rumahnya nggak ada orang. Terus yang ngobrol siapa? Ya setan saudara. Apalagi itu belakangnya kuburan, ya toh? Jadi kita itu harus paham, dunia alam roh itu penuh dengan penipuan. Tetapi dunia alam roh juga, kalau kita ngerti, di situ ada banyak sekali mujizat. Oleh karena itu melalui apa yang saya sampaikan malam hari ini, saudara tidak akan tersesat. Saudara tidak akan meraba dan berkata, loh itu ibu saya teriak-teriak itu di api neraka, katanya saya disuruh nginjilin. Oh no, tidak. Ibu kita kembali ke firman Tuhan, katakan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Bapa yang mengaruniakannya. Dia tidak bisa keluyuran ke sana kemari saudara, tidak bisa. Jadi malam hari ini saya ingin pemahaman kita jangan keluar dari kitab suci. Saudara yang nggak paham boleh tanya sama saya. Jangan sampai saudara tanya ke orang yang nggak jelas, nanti penerangannya tidak cocok dengan kitab suci. Tapi malam ini saya sampaikan dan saya percaya Bapak Yahweh memberikan pemahaman yang lebih sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapak Yahweh. Malam hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar, kami tanamkan dalam hati, dan kami diberikan pemahaman yang semakin dalam. Terima kasih Bapa, meteraikanlah firman itu di dalam hati kami semua. Sehingga kami tidak bisa ditipu oleh kuasa-kuasa kegelapan yang berusaha untuk membuat pemahaman kami keluar dari kitab suci. Terima kasih Bapa, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Amin. Kita akan dengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News.
Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Info Hari Raya. Hadirilah Hari Raya Hanukkah yang diadakan pada hari Minggu 18 Desember 2022 pukul 5 sore. Ibadah pagi digabung sore. Info Warta Jemaat. Berdasarkan keputusan pengurus mengenai Warta Jemaat, diputuskan bahwa Warta Jemaat cetak akan dikurangi menjadi 100 eksemplar saja di setiap edisinya untuk ikut serta dalam program Go Green dan mengoptimalkan layanan online. Untuk itu, bagi Bapak, Ibu, Saudara yang menggunakan handphone, dimohon untuk tidak mengambil warta, tetapi bisa membacanya melalui file PDF yang akan dibagikan di grup Kehilat. Warta Jemaat versi cetak akan dioptimalkan untuk jemaat yang tidak menggunakan handphone. Atas nama pengurus, kami memohon maaf apabila selama ini ada jemaat yang tidak mendapatkan warta karena pengurangan jumlah cetakan dan belum mendapatkan informasi. Demikian pengumuman minggu ini. Sukses besar bagi saudara. Bapa Yahweh memberkati. Tambahan, Bapak Ibu. Ya, ini pengumuman tambahannya ya. Berita Lalayu telah pulang ke rumah Bapak Yahweh, Bapak Setiono PW dalam usia 60 tahun. Alamat Perum Villa Gading Mas, Blok D 12 Magelang, meninggal hari Rabu tadi ya, tanggal 14 Desember jam 11. Jenazah disemayamkan di Dharma. Info pemakaman menyusul, saudara bisa lihat di grup WA. Ya. Oh, ini sudah ada ya. Ibadah tutup peti hari Kamis besok. Ya, tanggal 15 Desember jam 4 sore di Dharma. Sementara upacara pemakamannya hari Jumat tanggal 16 Desember jam 9.30. Jenazah diberangkatkan ke TPU Giriloyo pukul 10 pagi. Ada lagi? Oke. Tidak ada pengumuman. Kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, kita bangkit berdiri dan kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anakmu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Bapak Yahweh, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Diberikanlah kesehatan, kekuatan, damai sejahtera dan berkat yang melimpah untuk umat-umat-Mu. Inilah doa syukur di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Iye fare ke Yahweh wa yishmereka. Amen. Yair Yahweh panau eleka wihuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem leka shalom. Baruk atapair ufaruk atawasareh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripit nekau friatmat kau frifahim teka syekar ala peka westerot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tanah kau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonan. Baruk ata baboy kau, faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk
Dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam. Besem Yeshua Hamasya Ruach HaKodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yevaredeka, Reismereka, Yevaredeka. Yair Yahweh, Panaweleka, Ikuneka. Yevaredeka, Reismereka, Yevaredeka. Yesayahweh, Panaweleka, Ikuneka. Hashem leka, Shalom, Shalom. Hashem leka, Shalom, Shalom. Yevaredeka, selamat malam, selamat pulang. Bapak Yahweh memberkati. Yahweh memberkatimu. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Menjadi bahagia agar semua diberkatinya, sebab kita kesayangan